27 akan mempresentasikan analisis penetapan lokasi UMKM Bakso Pade Solo. Sebelum memulai presentasi ini, mari terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvie Sri Mulyani dengan NPM 247. Saya Masyarakat Sapana dengan NPM 2 Saya Profesor Medi dengan NPM 02112424. Saya Fadil Maulana dengan NPM 257. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Nah, keputusan penetapan lokasi merupakan salah satu keputusan strategis yang paling penting dalam manajemen operasi karena berdampak langsung terhadap biayanya, pendapatan, resiko, jangka panjang perusahaan. Menurut J. Heiser, Barry Randers, dan Chung Manson dalam operational management bab 8, keputusan lokasi ini dapat mengurangi 25% hingga 50% dari total biaya operasional perusahaan, terutama melalui biaya transportasi, distribusi, tenaga kerja, dan pelayanan kepada pelanggan. Nah, oleh karena itu, kesalahan dalam memilih lokasi dapat menyebabkan investasi biaya yang bersifat permanen dan sulit diperbaiki dalam jangka pendek. Di sini selanjutnya adalah dasar teori penetapan lokasi. Nah, di sini ada penetapan lokasi dan manajemen operasi. Dalam perspektif manajemen operasi, lokasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi atau pelayanan, tapi juga sebagai faktor strategis yang mempengaruhi struktur biaya, kecepatan distribusi, serta kemampuan perusahaan dalam menjangkau pasar. Nah, selanjutnya faktor-faktor penentu lokasi. Nah, menurut J. Heiser dan Barry Randers 2017, keputusan lokasi ini lokasi usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kedekatan dengan pasar yang menentukan kemudahan akses pelanggan dari potensi penjualan biaya operasional seperti sewa, tenaga kerja, dan transportasi, ketersediaan infrastruktur yang mendukung kelancaran kegiatan usaha serta lingkungan dan regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan keamanan. Selanjutnya yaitu strategi lokasi untuk usaha jasa dan kuliner. Menurut Heiser dan Randers, keputusan lokasi yang objektif dilakukan dengan metode faktor rating untuk membandingkan faktor lokasi, analisis biaya, volume untuk menilai efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu ada metode evaluasi penetapan lokasi. Nah, menurut Heiser dan Randers, terputus dari lokasi objektif yang dilakukan oleh metode faktor rating untuk membandingkan faktor lokasi, analisis biaya volume untuk menilai efisiensi biaya pada tingkat output tertentu, serta metode pusat gravitasi untuk menentukan lokasi distribusi yang meminimalkan biaya volume minimum. Nah, selanjutnya itu metode ilmiah yang digunakan. Di sini kita menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi lokasi usaha Bakso Pade Solo sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menilai kelayakan lokasi usaha berdasarkan perhitungan numerik menggunakan alat analisis manajemen operasi. Nah, selanjutnya objek dan lokasi pengkajian. Nah, di sini UMKM Bakso Pade Solo yang berlokasi di Kota Bogor. Lokasi ini dipilih karena usaha tersebut telah beroperasi dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki lebih dari satu cabang, sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi lokasi secara lebih komprehensif. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya kita pakai observasi langsung yang dilakukan untuk mengamati kondisi lokasi usaha tersebut dan aksesnya, lingkungan sekitar dan aktivitas operasional. Nah, yang kedua kita melakukan wawancara dengan pemilik atau pengelola usahanya. Yang ketiga, data sekunder diperoleh oleh buku Operational Management, Sustainability and Supply Chain Management karya J. Heiser, Barry Randers, dan Chung Manson, serta dokumen internal usaha yang relevan dengan pembagian lokasi. Selanjutnya di sini ada metode dan alat analisis. Yang pertama ada faktor rating method. Metode ini digunakan untuk menilai kelayakan lokasi usaha berdasarkan faktor penentu seperti kedekatan pasar, biaya sewa, akses transportasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan lingkungan usaha melalui pemberian bobot dan skor untuk memperoleh nilai total lokasi. Nah, yang kedua ada analisis biaya volume lokasi. Metode ini digunakan untuk membandingkan struktur biaya lokasi usaha berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan menentukan lokasi yang paling efisien pada tingkat volume penjualan tertentu. Yang ketiga, perhitungan koordinat pada pusat gravitasi. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi
yang optimal dengan mempertimbangkan koordinat geografis dan volume permintaan, sehingga biaya transportasinya dapat diminimalkan dan aliran distribusi menjadi lebih efisien serta berkelanjutan. Nah selanjutnya di sini ada contohnya. Dari mulai kita menentukan objek dan fokus pengkajian penetapan lokasi UMKM bakso pada Solo, Bogor. Nah, selanjutnya kita mengumpulkan data primer dan sekunder. Mengumpulkan data di sini kita mengumpulkan data pengajian yang berkaitan dengan lokasi usaha melalui observasi langsung dan data sekunder seperti biaya operasional, volume lalu lintas dan demografi wilayah. Selanjutnya kita mengidentifikasikan faktor-faktor penentuan lokasi. Selanjutnya kita melakukan faktor rating method. Di sini kita menggunakan perhitungan terhadap faktor-faktor penentuan lokasi berdasarkan bobot penelitian yang relevan untuk mengevaluasi potensi lokasi secara kualitatif. Selanjutnya kita melakukan analisis biaya volume lokasi. Selanjutnya juga kita menghitung koordinat pusat gravitasi. Nah, lokasi ini layak lokasi usaha ini layak atau enggak? Di sebelah sini tuh jawabannya iya. Penetapan lokasi terbaik memilih lokasi terbaik UMKM bakso pada Solo di Kota Bogor berdasarkan hasil analisis faktor rating method. Kalau nggak sesuai, jawabannya itu tidak. Itu mengambil keputusan apakah lokasi ini layak dipilih berdasarkan hasil analisisnya. Kemudian jika layak menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nama perusahaannya itu Bakso Pade Solo. Nah, jenis usahanya tuh UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Jenisnya tuh ya kuliner. Terus bidang usahanya tuh dia bergerak di makanan dan minuman. Produk utamanya tuh bakso, mie ayam, dan hotplate. Lalu lokasinya tuh berada di Jalan Cihelet nomor 27 Baranang Siang, Bogor Timur. Jam bukanya tuh atau jam operasional itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jumlah cabangnya tuh dia memiliki 2, yang satunya di Jalan Surya Kencana. Kemudian di sini ada sejarah singkat perusahaannya. Nah, Bakso Pade Solo itu dia tuh merupakan usaha kuliner yang dirintis oleh seorang pengusaha yang akrab disapa dengan Pade dan telah beroperasi kurang lebih 9 tahun lah. Lalu usaha ini tuh bermula dari sebuah lokasi usaha yang kecil, kemudian berkembang seiring meningkatnya pelanggan dan kepercayaan konsumen. Bakso Pade Solo juga berhasil membuka cabang kedua sebagai bentuk pengembangan usaha dan perluasan jangkauan pasar. Lalu di sini ada penetapan lokasi UMKM Bakso Pade Solo. Yang pertama ini ada alasan penetapan lokasi UMKM Bakso Pade Solo berdasarkan karakteristik pasar dan lingkungan operasional. Jadi penetapan lokasi Pade Solo ini tuh dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pasaran dan operasional usaha kuliner. Lokasi ini tuh berada di kawasan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi karena dia berada di Kota Bogor, jadi strategis. Lalu di sini ada potensi lokasi usaha. Nah, Bakso Pade Solo ini tuh dapat diidentifikasi dari beberapa aspek penting. Dari sisi aspek pasar, lokasi berada dekat dengan konsumen sasaran sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan pembelian dan meningkatkan frekuensi kunjungan serta meningkatkan terbentuknya pelanggan tetap. Lalu di sini ada perhitungan faktor rating method. Nah, langkah pertamanya tuh yaitu menentukan faktor-faktor penentuan lokasi yang relevan dengan usaha jasa dan kuliner. Nah, faktor yang digunakan dalam pengajian ini meliputi kedekatan dengan pasar, akses transportasinya, biaya sewa, infrastruktur, lingkungan usaha, dan ketersediaan tenaga kerjanya juga. Nah, faktor-faktor ini tuh kemudian diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya dan bobotnya tuh harus dari semuanya tuh totalnya harus 1. Yang sudah kita analis dari wawancara kemarin, yang pertama nih untuk kedekatan dengan pastinya tuh berada 0,30 bobot. Lalu akses transportasinya tuh 0,20, biaya sewa lokasinya tuh 0,15, lingkungan usahanya 0,10, tenaga kerjanya 0,10. Jadi total semua faktor penentuan lokasi yang sudah kita wawancara tuh 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian faktor rating method atau penentuan lokasi UMKM berbasis pada Pade Solo. Nah, pada bagian ini kami menggunakan faktor rating method, yaitu metode penentuan lokasi usaha berdasarkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang jangka penting. Nah, lalu langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, ditemukan faktor penilaian lokasi seperti kedekatan dengan pasar, akses transportasi, biaya sewa lokasi, dan infrastruktur. Nah, di sini lalu ada lingkungan usaha juga, ketersediaan tenaga kerja. Dan kedua, setiap faktor diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Skor dari skala 1 sampai 5 berdasarkan
informasi lokasi. Terakhir, dilakukan perhitungan bobot dikali skor untuk memperoleh nilai total. Hasil perhitungan menunjukkan total skor lokasi sebesar 4,15 dari skala 5. Menurut J. Hazel, Benny Render, dan Chapmanson, lokasi dengan skor mendekati nilai maksimum. Nah, menunjukkan tingkat kelayakannya tinggi. Jadi kesimpulannya yaitu lokasi UMKM Pada Solo sangat layak untuk dijalankan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu analisis biaya volume lokasi atau cost volume analysis. Nah, materi kedua adalah analisis biaya volume yang digunakan untuk membandingkan dua lokasi berdasarkan suatu biaya dan volume penjualan. Nah, komponen biaya yang dianalisis biaya tetap atau fixed cost atau FC, biaya variabel proporsi atau variable cost atau VC, harga jual proporsi yaitu P. Rumusnya adalah dari total biaya TC sama dengan FC plus VC dikali Q. Nah, perhitungan break even point atau BEP. BEP menunjukkan jumlah minimal produksi agar usaha tidak rugi dan tidak untung. Nah, seperti diketahui BEP lokasi A, FC sama dengan 8 juta, VC sama dengan 12.000 dan P sama dengan 20.000. Nah, untuk BEP-nya yaitu 1.000 porsi per bulan. Lalu di sini ada BEP lokasi B, FC sama dengan 5 juta, VC sama dengan 14.000 dan P sama dengan 20.000. Nah, BEP per porsinya yaitu 834 porsi per bulan. Artinya, lokasi B lebih cepat mencapai titik impas karena biaya tetapnya lebih rendah. Next. Lalu di sini ada perhitungan labanya dengan asumsi volume penjualan tertentu. Laba lokasi A produksi 3.000 porsi, labanya adalah 16 juta per bulan. Nah, next. Lalu di sini ada laba lokasi B, produksinya adalah 1.800 porsi, labanya adalah 5.800 per bulan. Jadi kesimpulannya lokasi A lebih menguntungkan jika volume penjualan tinggi, lokasi B aman untuk volume penjualan rendah. Baik, di sini saya menjelaskan materi ketiga yaitu metode center of gravity atau pusat gravitasi. Nah, metode center of gravity digunakan untuk menentukan lokasi optimal berdasarkan koordinat lokasi pasar atau pemasok, bobot permintaan atau volume. Nah, rumusnya adalah X sama dengan sigma X dikali Q per sigma dikali Q dan Y sama dengan sigma Y dikali Q per sigma dikali Q. Nah, di sini memiliki dua titik lokasi, yaitu Barat Siang memiliki permintaan 50 dan Sudirman Kencana memiliki permintaan 30. Hasil perhitungannya adalah X sama dengan 4,25 dan Y 3,75. Nah, di sini kesimpulannya adalah lokasi usaha yang paling optimal berada di titik koordinat 4,25 banding 3,75 karena meminimalkan jarak distribusi dan biaya pengiriman. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, yaitu faktor rating metode itu memiliki lokasi yang sangat layak. Oke, selanjutnya itu ketepatan lokasi UMKM Bakso Pak di Solo berdasarkan hasil perhitungan dan teori manajemen operasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif dan analisis kualitatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lokasi UMKM Bakso Pak di Solo sudah tepat. Secara teoritis, lokasi ini sudah sesuai dengan konsep strategi lokasi usaha jasa yang berorientasi pada pendapatan. Nah, selanjutnya itu analisis SWOT. Lokasi UMKM Bakso Pak di Solo berdasarkan hasil analisis SWOT manajemen operasi. Yang pertama yaitu strategis. Yang pertama itu strikes, yaitu kekuatan utama lokasi UMKM Bakso Pada Solo terletak pada kedekatannya dengan pasar sasaran dan tingginya aktivitas masyarakat lokasi yang ramai, mudah diakses dan memiliki visibilitas tinggi, mendukung usaha kuliner yang berorientasi pada pendapatan, serta dukungan oleh infrastruktur memadai dan kemudahan memperoleh tenaga kerja lokal. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Kelemahan lokasi terletak pada biaya sewa yang relatif tinggi sehingga meningkatkan beban biaya tetap usaha. Selain itu keterbatasan area parkir dapat mengurangi kenyamanan pelanggan, terutama pada jam ramai meskipun lokasi berada di kawasan strategis. Nah, yang ketiga, opportunities. Peluang usaha berasal dari lingkungan bisnis yang dinamis sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kuliner di Kota Bogor. Tingginya mobilitas masyarakat, perubahan gaya hidup serta efek aglomerasi usaha di sekitar lokasi membuka peluang peningkatan volume penjualan dan perluasan basis pelanggan. Nah, yang keempat itu threats, yaitu ancaman. Ancaman utama berasal dari tingginya persaingan usaha kuliner di sekitar lokasi yang menuntut inovasi. Ancaman berkelanjutan. Selain itu, potensi kenaikan biaya sewa, biaya operasional serta perubahan kebijakan pemerintahan daerah dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penetapan lokasi UMKM Bakso Pada Solo di Jalan Raya Cibolek, Kota Bogor merupakan keputusan strategis yang tepat dalam perspektif manajemen operasi. Lokasi berada di kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, mudah diakses dan dekat dengan pasar sasaran, sehingga mendukung strategi lokasi usaha jasa yang berorientasi pada pendapatan. Infrastruktur tenaga. Nah, hasil identifikasi dan analisis menunjukkan keunggulan dari sisi kedekatan pasar, akses transportasi, infrastruktur, tenaga kerja, serta lingkungan bisnis yang kondusif.
Meskipun terdapat kelemahan berupa biaya sewa dan keterbatasan parkir, keunggulan lokasi masih lebih dominan dan memberikan nilai tambahan terhadap operasional serta volume penjualan. Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan bahwa lokasi usaha tergolong sangat layak dan menguntungkan, sehingga keputusan mempertahankan lokasi dapat dibenarkan secara teoritis dan empiris serta mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Nah, lalu ini ada hasil dokumentasi dari wawancara kita. Nah, di sini ada menu bakso Pade Solonya, lalu ini ya menu-menunya bakso dan mie ayamnya, lalu ini proses pembuatannya. Nah, ini foto kami beserta pengusaha atau pemiliknya atau dengan Padenya langsung ya yang punya baksonya, dan ini adalah alamat bakso Pade Solonya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami mau review jajanan favorit mahasiswa yang lokasinya super dekat dengan Universitas Pakuan. Nah, sekarang ini kami lagi menuju ke Bakso Pade Solo. Ya, jadi di alamatnya itu ada di Jalan Cihelet, nomor 27 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dan Jawa Barat. Nah, kita sudah sampai nih guys. Nah, jadi Bakso Pade Solo ini bertempatan dan berseberangan dengan Alfamart guys. Walaupun cuma gerobak sederhana, Bakso Pade Solo ini tuh udah jadi langganan warga sekitar dan mahasiswa. Nah, di sini karena kami penasaran dengan rasa Bakso Pade Solo, akhirnya kami memesan beberapa porsi guys. Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah jadi guys. Jadi, untuk kalian para mahasiswa Pakuan, ini tuh sangat deket banget loh. Kalian bisa jalan kaki aja guys. So, jadi itu saja. Terima kasih. Cukup sampai sini hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.